Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Setiani, NPM 211341025. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isnani Kurniawan dengan NPM 2113041005. Izin memperkenalkan diri, nama saya Apriliani Widya Lumintang, NPM 2113041049. Perkenalkan, nama saya Umen Latifah dengan nomor NPM 2113041021. Saya Devi Ramawati dengan NPM 2113041023. Perkenalkan, nama saya Lestari Putri Melani dengan NPM 21130411075. Akan menjelaskan pengertian ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum setelah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Ijtihad dapat juga disebut sebagai sebuah usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran ataupun hadis secara jelas. Kedudukan ijtihad berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ijtihad terikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama, pada dasarnya keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad tidak bersifat mutlak, sebab ijtihad merupakan hasil dari aktivitas akal pikiran manusia yang bersifat relatif. Sebagai produk dari akal pikiran manusia yang bersifat relatif, maka keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad bersifat relatif juga. Yang kedua, suatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad mungkin hanya berlaku bagi satu orang, satu tempat, ataupun satu masa saja, tidak berlaku bagi orang lain, tempat lain, ataupun masa yang lain. Yang ketiga, ijtihad tidak berlaku untuk penambahan ibadah mahdoh atau murni, sebab urusan ibadah mahdoh hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Yang keempat, keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dalam proses berijtihad, hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa ajaran Islam. Kedudukan dari ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Selanjutnya, macam-macam ijtihad ada dua, yaitu 1. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tidak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Kemudian yang kedua ada ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i adalah suatu ijtihad yang dalam suatu perkara itu sudah disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad fardhi ialah ijtihad yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az ketika Rasul mengutusnya untuk menjadi qadhi di Yaman. Sesuai dengan itu pula, ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Suraih. Umar dengan tegas mengatakan kepada Suraih bahwa apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam as-sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu. Kemudian, ijtihad jama'i ialah ijtihad yang dimaksud oleh hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin, dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu, dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Tentang metode ijtihad beserta artinya, dikutip dari buku Metode Ijtihad Mahab al-Jahiri karya Haji Rahman Alwi pada tahun 2005. Metode ijtihad antara lain sebagai berikut. 1. Ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis.
Adapun contoh ijma adalah ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, kias. Kias merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Ketiga, istihsan. Istihsan merupakan perpindahan mustahil dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara kias tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran, maka wasiat diperbolehkan. 4. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan hukum yang berdasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. 5. Istishab. Istishab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. 6. Urf. Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat yang dilakukan turun-temurun. Contohnya adalah halal bila halal yang dilakukan saat hari raya. 7. Sazwi zariyah. Sazwi zariyah merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh, tetapi bisa mengarah ke maksiatan. Contohnya, bermain kuis yang mengarah ke perjudian. 8. Haul al-sahabi. Haul al-sahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. 9. Syar'u man qablana. Syar'u man qablana merupakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Cara-cara berijtihad. Mujtahid berijtihad dengan memperhatikan dalil-dalil yang tinggi tingkatannya, kemudian berurut pada tingkatan berikutnya. Nah, urutan tersebut sebagai berikut. 1. Nas Al-Quran atau dalil Al-Quran. Yang kedua, khobar atau hadis yang mutawatir. Yang ketiga, khobar ahad. Yang keempat, zahir Quran. Dan kelima, zahir hadis. Apabila dalam urutan itu tidak didapatkan, hendaknya memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi kemudian takrirnya. Jika melalui ini pun tidak didapatkan, maka hendaknya memperhatikan fatwa-fatwa sahabat. Jika tidak didapat, barulah ditetapkan melalui kias atau dengan salah satu dalil yang dapat dibenarkan menurut syarat dengan memperhatikan kemaslahatan. Jika didapatkan dalil yang berlawanan, hendaknya mengumpulkan dalil-dalil yang menurut kaidah yang dibenarkan. Jika tidak mungkin mengumpulkan, diambil salah satu yang dipandang lebih kuat. Apabila sama-sama kuat, hendaknya dimanasahkan atau mencari yang terdahulu dan yang kemudian. Nah, yang dahulu itulah yang dibatalkan. Kalau tidak diketahui, hendaknya berhenti. Tidak boleh menetapkan hukum dengan dalil yang bertentangan. Hendaknya menggunakan dalil yang lebih rendah tingkatannya. Cara syarat mujtahid. Dalam jurnalnya, Junaidi mengatakan bahwa untuk menjadi mujtahid, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, berbakat dengan kemampuan nalar kritis. Yang keempat, beriman. Yang kelima, memahami bahasa Arab. Yang keenam, menguasai usul fikih. Yang ketujuh, memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang kedelapan, memahami tujuan-tujuan hukum. Yang kesembilan, memahami dalil-dalil qat'i terkait persoalan yang dikaji. Dan yang terakhir, mengetahui persoalan-persoalan perbedaan pendapat ulama. Sekian.